Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Novaldi Adrian. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi, kelas reguler A. Nah, di sini saya ada tugas kuliah, yaitu mewawancarai seberapa tahu sih orang tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi, langsung aja kita ke videonya. Ya, halo, halo Kak. Halo, Dengan siapa? saya Muyono. Ya, di sini saya ingin bertanya tentang sejarah bahasa Indonesia. Apakah Kakak tahu tentang sejarah bahasa Indonesia? Tentu saja saya tidak tahu. Ya, terima kasih. Ya, halo Kak. Di sini saya dengan Kak siapa? Halo, nama aku Alvaro. Tadi kakak pengen nanya tentang pertanyaan apa tuh? Ya, di sini saya ingin bertanya tentang sejarah bahasa Indonesia. Izin bertanya ya Kak ya? Iya, iya. Jadi sejarah bahasa Indonesia nih dari awal banget nih. Ya, Oke. Kalau setahu aku ya, ini koreksi kalau salah. Koreksi kalau salah. Jadi dulu bahkan bahasa Indonesia tuh bahkan belum disebut bahasa Indo malahan. Jadi dulu waktu awal banget, jadi bahasa Indonesia tuh actually disebutnya tuh bahasa Melayu kuno. Jadi dulu tuh, dan bahkan belum disebut Indonesia loh, waktu itu masih disebutnya tuh Nusantara. Jadi waktu dulu tuh Nusantara menggunakan bahasa Melayu itu terutama di percakapan sehari-hari, terutama di bidang perdagangan dan komunikasi antar suku gitu. Terus karena bahasa Melayu kuno ini tuh udah dipakai sama mayoritas orang-orang yang ada di Nusantara waktu itu, jadi ya udah tuh dijadikan aja tuh apa sih namanya, bahasa itu tuh buat nyusun bahasa nasional. Tapi waktu itu tuh bahasanya masih belum berubah ya, ini masih belum berubah, jadi masih namanya tuh masih bahasa Melayu kuno. Momen pentingnya tuh ada di apa, di Sumpah Pemuda. Waktu kapan? Waktu 28 Oktober 28 Oktober 1928, di mana waktu di situ tuh banyak banget pemuda dari berbagai kalangan, dari berbagai suku daerah. Mereka tuh semua tuh berikrar untuk menjunjung tinggi. Nah, di sini baru momen pentingnya, bahasa Melayu kuno, yang tadi yang Melayu kuno jadi bahasa Indonesia. Nah, terus dari situ barulah tuh bahasa Indonesia tuh jadi makin diakui dan mulai dipakai di berbagai bidang. Terutama udah mah dipakai tadi di komunikasi antar suku, terus di perdagangan sekarang udah dimulai dipakai secara sehari-hari gitu. Nah, terus setelah Indonesia tuh merdeka di tahun 1945, bahasa Indonesia tuh udah resmi tuh langsung dijadiin bahasa utamanya, bahasa Indonesia, bahasa ibunya Indo gitu. Pokoknya bahasa Indobetnya tuh itu tuh. Nah, adanya di mana? Adanya di bisa kamu cari sendiri, itu di UUD 1945 pasal yang ke-36. Tapi pengembangannya gak berhenti nyampe di situ, by the way. Soalnya nih, kan dari awal banget itu bahasa Indo kan banyak yang berubah tuh. Kayak misalkan nih, contoh yang paling ketara deh, huruf U. Kalau dulu kan huruf U gak ada tuh, adanya malah huruf O sama E, baru dibaca U. Kayak misalkan di nama presiden pertama kita, Soekarno kan, tapi dibacanya Soekarno. Nah, dan karena waktu itu tuh mungkin pemborosan kata, jadinya diubah jadi lebih optimal lagi, jadi pakai huruf U beneran. Jadinya untuk sekarang ini yang kayak gitu dinamain apa? Yang kayak gitu tuh dinamain dengan kalau gak salah tuh EYD. Itu pernah diajarin juga sih waktu di SMP. Namanya EYD singkatan dari apa? EYD itu singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Terus habis itu juga ada tuh yang sekarang lagi nih, yang lebih baru lagi nih, yang lebih update lah, apa sih namanya, istilahnya itu tuh PUEBI. Apa tuh artinya? Artinya tuh PEUBI itu tuh artinya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan itu tuh juga terus dikembangkan lagi sampai sekarang ini. Jadi masih itu sih, apa sih, bukan sampai sekarang, sampai apa ya,
sampai pokoknya sampai bahasa itu tuh udah ini nih, udah oke gitu untuk disebut sebagai bahasa asli Indonesia. Gitu sih kalau dari aku mah. Ya, jawabannya bagus banget, guys. Jadi makasih ya kak. Iya. Halo kak. Halo. Di sini saya ingin bertanya, boleh? Apakah dengan siapa? Kakak dengan siapa? Nama saya Muhammad Ryan Sabili. Ya. Panggil saya Sabil. Ya. Izin bertanya, apakah kakak tahu tentang sejarah bahasa Indonesia? Tidak tahu. Oke, makasih kak. Ya, sama. Halo kak, di sini saya dengan siapa ya? Dengan Akok. Ya. Di sini saya ingin bertanya tentang sejarah bahasa Indonesia. Apakah kakak tahu tentang sejarah bahasa Indonesia? Mana gue tahu? Kagak tahu gue. Gimana dong? Oh ya udah, makasih ya. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan dan perdagangan di seluruh Nusantara sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Nah, kelebihan dari bahasa Melayu yaitu bahasa Melayu dipilih karena sifatnya yang fleksibel dan tidak memiliki tingkatan tutur atau tidak mengenal kasta, sehingga mudah diterima oleh suku-suku yang majemuk. Secara sosiologis, bahasa Indonesia resmi lahir pada 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda yang menjadikannya bahasa persatuan. Secara yuridis dan konstitusional, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 di UUD 1945 pasal 36. Intinya, bahasa Indonesia adalah hasil dari keputusan politik sadar para pendiri bangsa yang mengangkat bahasa Melayu yang sudah merakyat menjadi identitas nasional dan alat pemersatu bangsa yang majemuk. Sepertinya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.